Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB. Inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Sekretaris Utama BNPB, Lilik Kurniawan, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, guna meninjau rumah stimulan warga terdampak gempa bumi magnitudo 6,2 yang mengguncang wilayah Sulawesi Barat pada 15 Januari 2021 lalu. Bersama jajaran BPBD Kabupaten Mamuju, Sekretaris Utama BNPB dan rombongan menyusuri gang perkampungan dan menyambangi salah satu rumah penyintas yang berada di Kelurahan Binangan, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Setibanya di salah satu rumah, Lilik berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan pemilik rumah tersebut, sekaligus untuk mengetahui perihal terkait kondisi terkini dan hal lain yang merujuk pada pemenuhan hak kebutuhan para penyintas. Atas peninjauan itu, Lilik mendapatkan laporan bahwa sudah ada lebih dari 9.000 rumah yang telah dibangun kembali dan progresnya sudah mencapai 90%. Kendati belum tuntas semua, namun Lilik melihat bahwa seluruh rumah stimulan sudah bisa ditempati. BNPB melalui Biro Perencanaan melakukan rapat monitoring pelaksanaan program dan anggaran untuk periode Oktober 2022. Monitoring program dan anggaran tersebut secara periodik dilakukan bersama dengan tim evaluator unit kerja Eselon 1 dan unit kerja Eselon 2 untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dari masing-masing unit kerja. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, dilakukan pembahasan untuk rencana pengembangan aplikasi e-Sakip BNPB melalui penambahan fitur dashboard informasi kinerja. Pengembangan fitur dashboard tersebut dilaksanakan bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan tim evaluator di lingkungan BNPB untuk menentukan formulasi indikator nilai kinerja anggaran pada unit kerja Eselon 2. Dengan adanya dashboard informasi kinerja tersebut, diharapkan dapat membantu Biro Perencanaan dan unit kerja Eselon 2 untuk melakukan monitoring kinerja secara lebih efektif dan mendorong unit kinerja untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar dapat menaikkan nilai kinerja anggaran BNPB. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menjadi pembicara tunggal pada kuliah umum yang diikuti oleh Praja dan Sivitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN yang diselenggarakan pada Selasa 1 November di kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat. Kegiatan kuliah umum ini menjadi penting dilakukan karena lulusan IPDN akan terjun langsung membantu di tengah-tengah masyarakat. Suharyanto berharap nantinya para praja IPDN dapat menjadi mitra BNPB dalam hal penanggulangan bencana. Adapun kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman praja IPDN terhadap kondisi perkembangan kebencanaan di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka dan virtual dengan peserta praja IPDN di seluruh Indonesia. BNPB bersama pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meresmikan 55 sekolah madrasah se-Yogyakarta menjadi satuan pendidikan aman bencana di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Rabu 2 November. Kepala BNPB yang diwakili oleh Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi menjelaskan bahwa satuan pendidikan menjadi salah satu aspek yang rentan terhadap bencana. Terlebih dengan adanya anak-anak yang melakukan aktivitas belajar mengajar di dalamnya. Pada kesempatan yang sama, Gubernur DIY yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sri Paduka Paku Alam ke-10 mengungkapkan bahwa Pemprov DIY telah membentuk tim siaga bencana dalam setiap SPAB sehingga kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam maupun non-alam dapat terus diperkuat.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Forkopimda se-Yogyakarta, relawan, dunia usaha, media massa, perwakilan 55 sekolah beserta siswa-siswi sekolah terkait. BNPB melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana menggelar pelatihan kepemimpinan dalam penanggulangan bencana bagi pemerintah daerah dan Ketua DPRD Kabupaten Kota seprovinsi Jawa Timur. Kegiatan ini diselenggarakan di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, Selasa 2 November. Dalam sambutannya, Kepala BNPB mengatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu dari 35 negara di dunia yang memiliki tingkat risiko bencana tertinggi. Data BNPB per 1 Januari hingga 1 November 2022 tercatat ada 3.045 kejadian bencana yang didominasi oleh hidrometeorologi basah seperti banjir, cuaca ekstrim, dan tanah longsor. Lebih lanjut, Suharyanto kembali mengingatkan apa yang menjadi arahan Presiden tentang peran penting pemerintah daerah seperti tanggung jawab mutlak sebagai komandan Satgas Darurat, menyusun rencana kontingensi, meningkatkan kepemimpinan, dan penyusunan program yang berorientasi pada ketangguhan bencana. Selain membuka pelatihan kepemimpinan, Suharyanto yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Penanganan PMK memimpin rapat koordinasi monitoring dan evaluasi penanganan PMK di Provinsi Jawa Timur. Dalam paparannya, Ketua Satgas mengapresiasi Provinsi Jawa Timur yang menempati peringkat pertama dalam capaian vaksin PMK di Jawa Timur. Hingga Minggu 30 Oktober, Provinsi Jawa Timur berhasil menyuntikkan vaksin sebanyak 846.117 vaksin kepada hewan rentan PMK. 8 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur tercatat telah melaporkan zero case PMK. Di antaranya adalah Kota Situbondo, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Blitar, dan Kota Batu. Di sisi lain, Suharyanto juga mengingatkan Pemda Jawa Timur untuk menguatkan pelaksanaan strategi penanganan PMK. Saat ini, Provinsi Jawa Timur memiliki kasus aktif PMK tertinggi di Indonesia. Hingga 31 Oktober, kasus aktif PMK di Jawa Timur dilaporkan sebanyak 34.751 ekor. Suharyanto meminta Ketua Satgas Daerah untuk memastikan pelaksanaan biosecurity, vaksinasi, dan pengobatan berjalan dengan baik. Pesatnya perkembangan era digital mengakibatkan keberadaan radio sering dianggap kalah bersaing. Nyatanya, radio masih memiliki peminatnya sendiri. Melihat pentingnya media radio sebagai sarana penyebarluasan informasi kebencanaan, BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menggandeng radio lokal di Bali untuk menggelar talk show interaktif budaya sadar bencana di Radio Gelora 104,8 FM Gianyar, Bali. Hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Komunikasi Kebencanaan Pusdatinkom BNPB, Dodi Yuliova, dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Gianyar, Igusti Dibya Presasta. Talk show ini mengangkat tema resiliensi berkelanjutan. Dalam diskusi tersebut, Dodi Yuliova menjelaskan pentingnya menumbuhkan budaya sadar bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara kolektif dalam hal penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan. Talk show ini disiarkan secara langsung sehingga para pendengar dapat berinteraksi dan bertanya kepada para narasumber. Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku, Letjen TNI Suharyanto, meminta pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan pelaksanaan vaksinasi di wilayahnya. Hal ini disampaikan Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi penanganan penyakit mulut dan kuku di Bintan, Kepulauan Riau pada Kamis 3 November. Suharyanto meminta vaksinasi hewan ternak di Kepulauan Riau paling tidak mencapai 80%.
Secara nasional, update penanganan PMK di Kepulauan Riau sudah 0 kasus. Meski demikian, Kepri diminta untuk tidak lengah. BNPB melalui Direktorat Kesiapsiagaan menyelenggarakan kegiatan penguatan desa tangguh bencana di Bogor pada 2 dan 3 November. Kegiatan ini dihadiri oleh 47 pegiat kebencanaan yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan relawan. Melalui kegiatan tersebut, Direktorat Kesiapsiagaan akan mencanangkan program desa dan kelurahan tangguh bencana yang akan dilaksanakan di 10 desa atau kelurahan dengan pelibatan perwakilan masyarakat sebagai pelaksana. Melalui program tersebut, diharapkan dapat memberikan penguatan kapasitas kepada masyarakat di desa maupun kelurahan dari ancaman banjir dan longsor, khususnya di sepanjang Das Ciliwung. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Rahmadi Diliawan pamit undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam Tangguh!